Kenapa aku tidak bisa menolong dirinya sendiri ya, dirinya aku, yang mana asalnya dari diri yang satu. Sesungguhnya dia mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Jadi ya segala kuasa itu tadi milik Allah secara makro, milik Rob. Sedangkan aku ini, perhatikan tadi kita lihat lagi gambar. Ini ya. Ya, yang memiliki kuasa itu adalah Rob. Ini ya. Nah, tadi rekap ya. Ini yang memiliki kuasa. Ya. Kalau ini tidak ada daya sama sekali. Ya. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Sampai sampai Rob ini memberikan kuasa ke sana dengan menurunkannya sampai ke bawah ini, sampai ke wilayah jasad, yaitu dia memberikannya kekuatan malaikat, kekuatan jin, dan kekuatan alam semesta. Ya, kekuatan alam semesta itu misalnya dari makanan, dari minuman. Ya, kekuatan alam jin itu kekuatan jiwa, itu kemampuannya untuk berpikir. Ya, kekuatannya malaikat itu untuk mengatur segala apa yang ada pada dirinya. Ya, jadi itu semua kekuatan-kekuatan itu adalah pemberian dari Rob ini. Ya, makanya sebelum dia diturunkan ke sana, diturunkan di muka bumi, ya itulah terjadi perjanjian. Jadi siapa ini aku? Ya, aku tidak memiliki apa-apa. Aku bagi Allah itu adalah seseorang yang hanya dikasih-kasih. Kalau bahasaku seperti itu ya, dia hanya diberikan terus. Dia terus diberikan nikmat agar dia juga diberi rasa untuk merasakan nikmat Allah. Jadi aku ini tidak ada apa-apanya. Tetapi karena fasilitas yang Allah berikan kepadanya mendukung dia untuk menjadi khalifah pengganti Allah, ya. Lalu kemudian sampai di alam bawah ini, di alam jasad ini menjadi zalim dan bodoh, itulah yang menjadikan dia menganggap bahwa memiliki apa-apa, ya. Memiliki kemampuan apa-apa. Ya. Untungnya Allah ketika manusia sudah berada pada tempat yang zalim dan bodoh, ya Allah turunkan firman. Allah turunkan firman, peringatan, penjelasan tentang siapa ini aku yang sudah turun ke dunia. Lalu kemudian dengan mata dan pendengarannya dia bisa membaca tanda-tanda nyata di wilayah alam semesta, ya, di wilayah nyata. Diberikan peringatan melalui Al-Quran dan tanda-tanda nyata supaya dia menyadari dirinya bahwa dia itu tidak ada apa-apanya sama sekali, tidak berdaya. Kecuali daya itu adalah pemberiannya dari Allah. Jadi ya aku itu hanya ya sesuatu yang diberi, ya diberi nikmat oleh Allah agar dia merasakan kenikmatan, ya. Tetapi kalau keliru melaksanakan tugas kekhalifahan, maka kenikmatan tadi akan berubah menjadi azab karena ya melanggar peringatan Allah yang diturunkan melalui firman-Nya. Begitu barangkali Pak Aje ya. Kalau belum jelas Pak Aje bisa bertanya langsung. Oke. Apakah yang nama rahasia itu yang disebut manusia? Apakah yang rahasia itu yang disebut manusia? Apakah ini yang disebut manusia? Ya, perhatikan juga. Apakah ini yang disebut dengan Tuhan? Kan begitu pertanyaannya, jadi Pak. Karena kita hanya menyebutnya yang aku rahasia, itulah yang disebut sebagai manusia. Ya. Inilah sebagai zatnya. Ya, nafsun wahidah itu sebagai zatnya, nafsun wahidah itu sebagai Rob. Namun dia memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah setelah lengkap seluruhnya sampai kepada penciptaannya alam semesta. Ya. Manusia, ya itulah yang bertanggung jawab, aku yang berjanji
Namun yang disebut sebagai manusia itu adalah setelah sempurna semuanya sampai pada penciptanya dari tanah, ya. Hanya diciptakan manusia dari tanah. Ini ya, inilah yang diciptakan dari tanah. Ya. Inilah penciptanya tanah, ini yang diciptakan. Aku menciptakan manusia dari tanah. Tapi yang disebut sebagai manusia secara keseluruhan sekarang ini adalah sampai pada wilayahnya jasad. Lalu disuruhlah manusia itu mengenali dirinya. Yang terbungkus-bungkus ini siapa? Ya. Kalau aku, ya kita ikuti bahasa-bahasa yang sering kita dengar barangkali, aku disebut sebagai rahasianya manusia. Ya. Aku dihijab oleh cahaya adalah ruh. Ruh itulah hakikatnya manusia. Lalu aku dihijab oleh air yang bening, ya. Aku adalah jiwa. Lalu dihijab oleh tanah, ya terciptalah atau menjadi nyatalah manusia. Jadi manusia tercipta, ya sebelum tercipta dia sudah ada. Aku telah menciptakan kamu padahal sebelum itu kamu belum ada sama sekali. Kita buka di surat 19. Ya, surat 19 ayat 67. Tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu. Padahal sebelum itu dia belum berwujud sama sekali. Ya. Tidakkah manusia itu memikirkan bahwa awala yazkurul insan anna khalaqnahum min qablu walam yaku syai'an. Padahal dia belum merupakan sesuatu, walam yaku syai'an, belum merupakan sesuatu. Kita juga bisa lihat di surat 19 ayat 9-nya tentang Zakaria. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Walam taku syai'an. Jadi manusianya sudah ada, lalu kemudian dicipta dari, ya, dinyatakan menjadi jelas, menjadi zahir dengan yang berasal dari tanah, dalam hal ini jasad. Apakah aku jasad? Ya, aku bukan jasad. Aku bukan jiwa. Aku bukan ruh. Ya, aku adalah, nah itu yang berjanji beralastu, aku rahasia. Setelah terhijab, aku adalah ruh. Dihijab oleh cahaya, dihijab oleh air, aku adalah jiwa. Dihijab oleh tanah, ya. Akulah yang sekarang nyata. Dan apa yang menjadi nyata ini adalah pemberian, semuanya pemberian yang suatu ketika, ya, akan diambil kembali oleh Allah. Ya. Namun apa yang diberikan ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Semakin lengkap yang diberikan oleh Allah berupa jasad ini, berupa harta ini, semakin berat tanggung jawabnya. Oke, kembali lagi ke ya Pak Haji. Makanya aku dan dia bisa dikatakan al-haq pada titik ke-6. Aku dan dia. Ya, ini bagaimana? Yang penting ini kita mengerti ini bahasa begini, ya. Bahasa begini ini harus gimana ini, karena yang pembahasan ini ketika sudah keluar dari mulut, ya itu sudah menggunakan bahasa perumpamaan, ya. Sudah bahasa perumpamaan, tidak bisa lagi dibahasakan secara tepat keadaan yang sebenarnya. Ya, kayaknya disebut di sini aku dan dia. Ya, aku dan dia dikatakan al-haq pada
titik ke-6. Jadi penyebutan dari al-haq ini pada titik ke-6 itu yang dimaksud barangkali yang titik di antara dua kening ya. Saya lihat yang titik yang ke-6. Ya. Kalau ini yang disebut titik ke-6 ya. Jadi seluruhnya wilayah wajah itu adalah wilayah ruh. Ya, mulai dari antara 6 dan 5 itu wilayah ruh atau wilayah malaikat. Ya, disitulah wilayahnya al-haq atau wilayah wajah. Ya. Mungkin lebih bagusnya kita gunakan saja kata-kata ya aku saja atau dia saja. Karena kalau kata-kata aku dan dia, siapa ya aku dan dia? Pak Aji, aku dan dia. Pak Aji, siapa aku dan dia? Aku saja atau dia saja? Ya, maksudnya tuh itu Pak Ustadz. Ya. Ya ada satu istilah katakan bukannya aku dan itu salah type tadi. Istilahnya pengumpamaan kalau dari segi bahasa. Ya. tatkala berjumpa ataupun tatkala dibuka hijab, Ya. di sana dikatakan aku, kau, aku. Ya, jadi Tapi begitu ya macam satu kesatuan lah maksudnya tuh. ya. Maksudnya macam itulah susah mau dibahasakan. Ya, jadi saya katakan yang penting yang kita pahami, yang kita mengerti dalam tanda kutip bukan dua sosok Pak Di, bukan dua sosok. Betul. Ya, itu yang harus. Ya. Oke. Bukan dua lagi. Ya. Karena saya pernah katakan ketika alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, itu perumpamaannya adalah seperti mata yang melihat keseluruhan dari dirinya. Ya. Jadi satu diri tetapi mata melihat dirinya. Jadi saya katakan, saya bahasakan yang bisa melihat Tuhan atau melihat Rob itu adalah matanya Rob sendiri. Tidak boleh mata yang lain. Ya. Oke, Pak Ustaz. Ya. Makasih. Ya, yang penting dia mengerti Pak. Jadi mengerti. Oke. Masuk lagi di Zoom, ada yang titik 6. Bagaimana kita bisa mengenal aku yang rahasia? Apakah aku yang rahasia sama dengan guru sejati atau rasul? Oh ya, betul. Perhatikan lagi gambar ya. Gambar yang tadi dulu yang gambarnya tentang alif lam lam ha. Yuk, ya. Bagaimana caranya mengenali aku yang rahasia? Ya, yang sekarang ini kita berada di wilayah jasad sekarang ini Pak Di, kita berada di wilayah jasad. Bagaimana mengenali aku yang rahasia? Jadi kita ditunjukkan jalan, ya, ditunjukkan jalan untuk bisa kembali kepada Rob, ya. Kembalilah kepada Rob, ya. Seperti ini ya, kita harus kembali ke sana untuk bisa mengenali siapa itu aku rahasia yang tadinya kita berasal dari nafsun wahidah, ya, maka kita diperintahkan untuk kembali ke nafsun wahidah. Kita lihat di surat ke-7 ayat 29. Pak, siapa tadi yang bertanya? Pak Arif?
Bisa buka mikrofonnya Pak Rif? Iya Ustaz, Ya, dengar kita saya. coba dilihat surat ke-7 ayat 29 dibaca. Sebentar. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat. Dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Ya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan Ya. semula. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk bisa mengenal rahasia? Ya, disuruh kembali kepada nafsun wahidah. Bagaimana caranya kembali kepada nafsun wahidah? Ya, sebagaimana kamu diciptakan pada awalnya, seperti itulah kamu akan kembali kepadanya. Ya. Persyaratan yang harus kita lakukan berlaku adil. Berlaku adil itu artinya menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, lalu kemudian hadapkan wajahmu, itu menyangkut hubungan kita dengan Allah. Ini yang harus kita lakukan pada kondisi kita sekarang berjasad. Jalin hubungan dengan sesama manusia, dalam hal ini jalankan tugas khalifah, kemudian perbaiki tauhid, ya. Lalu kemudian itulah yang bisa mengangkat ya dari aku yang berada pada wilayah jasad masuk ke wilayah jiwa, lalu masuk ke wilayah ruh dan masuk ke wilayah rahasia. Ya. Kenapa hubungan dengan manusia itu diutamakan, dinomor satukan pada ayat itu? Karena perhatikan asal kejadian kita di sini adalah berasal dari nafsun wahidah ini, berasal ini. Sedangkan seluruh manusia yang lain, perhatikan, seluruh manusia yang lain selain aku itu berasal dari nafsun wahidah ini melalui jalur ini, Pak Di. Selain aku, bisa dipahami Pak Rif? Selain aku, orang lain itu melalui jalur dari nafsun wahidah, tercipta pasangan, kemudian tercipta semua yang berpasangan, tercipta di situ nenek kita, orang tua kita, ya termasuk anak-anak kita, tetangga kita, semua itu berasal dari ya nafsun wahidah secara langsung. Jadi mereka itu adalah merupakan tanda kutip, bagaimana bahasanya, pecahan dari nafsun wahidah. Ya. Kalau di antara manusia yang banyak ini ada salah seorang yang kita tidak suka di antara mereka, maka nafsun wahidah ini akan cacat. Makanya harus diridhoi semua, harus diletakkan semua pada posisi yang memuliakan semua orang. Memuliakan semua orang berarti mengembalikan mereka ini ke posisi nafsun wahidah. Nah, inilah yang memuluskan perjalanan aku ketika kembali ke nafsun wahidah. Jadi yang menjadikan terganjal itu karena ada di sini, ada di antara manusia ini yang kita benci, yang kita tidak suka, yang bahasa kita kadang-kadang kita sebut laknatullah alaih. Saya hati-hati, pelan-pelan. Perhatikan segala kekurangan mereka. Kekurangan mereka itu kenapa mereka kekurangan? Karena itulah keadaannya. Begitulah keadaan mereka. Seandainya mereka diberi iman oleh Allah sangat mudah. Ya, tetapi mereka tidak diberi iman. Kenapa? Karena ya Allah membukakan lahan bagi kita terhadap mereka ini untuk bisa menyampaikan iman. Kalau mereka bodoh, untuk bisa menyampaikan ilmu. Kalau mereka lemah, untuk bisa mereka kita bantu. Ya, jadi dengan segala kekurangannya mereka itu, orang lain itu ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada kita. Muliakan semua orang, maka itu akan menjadi jalan yang paling cepat untuk bisa sampai ke nafsun wahidah. Ya. Tapi ingat, satu orang saja satu orang saja yang kita tidak suka, nafsun wahidah cacat. Kita dianggap sebagai musyrik, mempersekutukan Tuhan. Ya, kemudian yang tadi, apakah aku ini adalah Rasul? Perhatikan ini kata-kata ini. Ya, ini sumbernya ilmu. Ya, rahasia itu sumbernya ilmu. Dia yang tahu secara total tentang siapa itu nafsun wahidah. Ya. Kemudian ya, dia mengutus seorang rasul dari dirimu. Ini yang disebut dengan rasul. Ini yang wilayah ruh. Oke? Lalu rasul ini menyampaikan wahyu kepada nabi. Ya, ini disebut dengan nabi, wilayah jiwa kita.
Ya, jadi nabi itu kalau di dalam kitab sebelumnya dibahasakan nabi-nabi itu berasal dari Bani Israel, itu betul. Ya. Semua nabi berada pada wilayah jiwa, jadi Bani Israel itu wilayah jiwa kita. Ya, dimensi jiwa. Ya, yang dimuliakan oleh Tuhan. Sedangkan ini yang disebut dengan umat. Ini disebut dengan umat yang selalu diberi peringatan. Jadi sumbernya cahaya, kemudian ada rasul, ya, dari sumber cahaya disampaikan kepada rasul, rasul menyampaikan kepada nabi, nabi menyampaikan kepada umat. Itu terjadi pada diri kita. Ya. Oke ya. Makasih Ustaz. Oke, Penjelasannya. pahami. Baik, paham sedikit-sedikit. Ya. Jadi kalau baca-baca Al-Quran, perhatikan kata-katanya. Ada yang disebut rasul, oh ini. Ada yang disebut sebagai orang-orang kafir, oh ini. Ini yang disebut orang kafir ya, jasad kita. Iya. Ya, jasad kita itu yang kafir. Ini yang munafik ini, yang di wilayah tengah-tengah ini munafik. Ya, karena dia bisa baik kalau ke atas dan bisa buruk kalau ke bawah. Itu dimensi jiwa ya? Ya, dimensi jiwa. Masih kepalsuan daripada ruh. Kepalsuan. Oh iya. Tiruannya. Ya. Yang diserupakan itu ya? Ya, yang diserupakan. Yang nanti kalau saya singgung tentang sakaratul maut, nanti kalau kita sakaratul maut keluar ini, itu yang pertama kita hadapi itu Dajjal dulu. Dajjal itu itulah wilayah jiwa kita. Di sinilah kita lihat cacatnya, ya, cacatnya diri kita. Itulah Dajjal. Ya, nanti datang ruh ini yang disebut dengan membunuh Dajjal. Ya, jadi begitu ruh datang ini hilang, Dajjal itu hilang. Isa itu. Nah, Isa datang membunuh Dajjal dan mematahkan salib. Mematahkan salib artinya ini jasad sudah tidak berfungsi. Mematahkan salib. Itu fungsi ruh. Iya, semakin jelas Ustaz. Terima kasih. Semakin diikuti ini akan semakin jelas, semakin artinya karena ini kan tidak mungkin kita sampaikan sekaligus langsung kita paham, berkali-kali dicerna, dicermati, ya. Iya. Oke. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Oke, ada lagi teman? Kita buka lagi pertanyaan, habis. Ya. Sudah jam 11 malam, kita cukupkan dulu barangkali ya. Nanti teman-teman yang punya pertanyaan, yang ingin topiknya dibahas, silakan diposting di grup Mimha. Ya, kita upayakan agar kita bisa tuntaskan ya sebelum Ramadan ini, kita bisa punya penyegaran dulu lah untuk bisa baca-baca Al-Quran nanti di bulan Ramadan insyaallah. Oke, untuk malam ini teman-teman sekalian, saya cukupkan dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya.